Berikutnya kita membahas bagian dari fungsi komputer yaitu interupsi. Hampir semua komputer saat ini menyediakan mekanisme agar modul-modul yang lain seperti I/O dan memori dapat mengganggu pemrosesan normal dari prosesor. Secara umum, interupsi dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah interupsi program. Ini adalah interupsi yang dihasilkan oleh beberapa kondisi yang terjadi akibat dari eksekusi instruksi, seperti adanya overflow aritmatika, kemudian adanya division by zero, kemudian adanya upaya untuk menjalankan perintah mesin secara ilegal, atau referensi di luar user yang memungkinkan adanya pemanggilan memori langsung, ya, misalnya. Kemudian interupsi oleh timer. Nah, ini dihasilkan oleh timer dalam prosesor, ya, ini memungkinkan sistem operasi untuk menjalankan fungsi tertentu secara teratur. Sehingga saat kita menjalankan program, itu sistem operasi tetap berjalan secara teratur dengan menginterupsi program aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian interupsi dari I/O. Nah, ini dihasilkan oleh controller I/O, di mana adanya sinyal bahwa operasi normal dari I/O sudah selesai, layanan ini akan meminta eksekusi dari prosesor atau untuk sinyal dari berbagai kondisi error yang terjadi. Kemudian interupsi yang keempat adalah adanya kegagalan hardware. Nah, ini dihasilkan oleh error atau kegagalan dari hardware seperti adanya kegagalan dari daya listrik atau kesalahan dari memori. Nah, interupsi ini disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dari pemrosesan. Misalnya, sebagian besar perangkat eksternal atau periferal ini jauh lebih lambat dibanding dengan prosesor. Ini sering terjadi. Misalnya, kalau prosesor sedang mentransfer data ke printer, ya, menggunakan skema siklus yang ada di siklus normal, setelah setiap operasi penulisan, prosesor itu harus berhenti sebentar dan tetap diam hingga printer ini selesai, atau printer mengirimkan sinyal sudah selesai. Nah, panjang jeda ini itu mungkin bisa digunakan untuk ratusan atau bahkan ribuan siklus instruksi yang tidak melibatkan memori, sehingga ini bisa memboroskan penggunaan prosesor. Nah, pada gambar di bagian A, nah ini mengilustrasikan keadaan seperti yang tadi, di mana program aplikasi atau program user ini melakukan serangkaian panggilan write atau tulis yang diselingi dengan pemrosesan. Pada segmen 1, 2, dan 3 ini mengacu pada urutan instruksi yang tidak melibatkan I/O. Panggilan write ke program I/O ini merupakan utilitas sistem yang akan menjalankan operasi I/O. Program I/O ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, urutan instruksi yang ada di nomor 4. Nah, digunakan untuk mempersiapkan operasi I/O yang sebenarnya. Misalnya, menyalin data yang ada di memori ke buffer khusus pada I/O. Kemudian, perintah dari I/O. Nah, jika tanpa menggunakan interupsi, setelah perintah ini dikeluarkan, program harus menunggu perangkat I/O melakukan fungsi yang diminta dari program. Program mungkin bisa menunggu hanya dengan melakukan operasi uji berulang untuk menentukan apakah operasi I/O selesai. Nah, pada urutan instruksi di nomor 5 pada gambar, untuk menyelesaikan operasi bisa dengan mengatur tanda yang menunjukkan bahwa operasi gagal atau sukses. Nah, karena operasi I/O ini sangat mungkin memerlukan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan. Nah, program I/O ini diselesaikan dengan menunggu operasi selesai. Karena itu, program user ini dihentikan pada bagian panggilan write untuk beberapa waktu yang cukup lama. Nah, sehingga setiap akhir program, ya, baik 1, 2, atau 3, itu ketika memanggil operasi I/O, maka program berikutnya, itu harus menunggu operasi I/O betul-betul selesai. Dengan adanya interupsi, prosesor dapat terlibat dalam menjalankan instruksi lain saat operasi I/O sedang berjalan. Pada gambar B yang ada di tengah, program aplikasi atau program user itu mengharuskan memanggil I/O dengan menggunakan perintah write atau tulis. Nah, program I/O yang dipanggil pada kasus ini hanya terdiri dari kode persiapan dan perintah I/O yang sebenarnya. Setelah beberapa instruksi ini dijalankan, ini kontrol akan dikembalikan ke program user. Sementara itu, perangkat eksternal yang tadi ini sibuk menerima data dari memori komputer dan mencetaknya atau menulisnya. Nah, operasi I/O ini dilakukan secara bersamaan
antara eksekusi instruksi dari program user dan penulisan di operasi I/O. Nah, saat perangkat eksternal sudah siap untuk dilayani, yaitu siap menerima lebih banyak data dari prosesor, modul I/O untuk perangkat eksternal ini mengirimkan sinyal permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor ini merespon dengan menghentikan operasi program saat itu. Kemudian prosesor akan melayani perangkat I/O tertentu yang dikenal dengan istilah menangani interupsi. Setelah penanganan interupsi selesai, prosesor kembali melanjutkan eksekusi setelah perangkat I/O tadi selesai dilayani. Operasi ini ditandakan dengan yang ada tanda X-nya. Nah, dari sudut pandang program user, sebenarnya interupsi itu ada di urutan eksekusi yang normal. Jadi ketika interupsi selesai, eksekusi akan dilanjutkan kembali. Jadi dari sisi pemrograman itu kita tidak perlu menuliskan kode-kode khusus untuk mengakomodasi adanya interupsi. Interupsi ini akan ditangani langsung oleh prosesor dan sistem operasi untuk menghentikan program secara sementara. Dan setelah itu melanjutkan kembali eksekusi program yang sedang berjalan. Untuk mengakomodasi interupsi, siklus interupsi ditambahkan pada siklus instruksi, ditunjukkan pada gambar ini. Dalam siklus interupsi, prosesor akan memeriksa untuk melihat apakah telah terjadi interupsi. Jika tidak ada interupsi yang terjadi, maka prosesor akan melanjutkan siklus pengambilan dan mengambil perintah atau instruksi berikutnya dari program yang sedang berjalan. Jika ada interupsi yang tertunda atau yang menunggu, maka prosesor akan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, prosesor menunda eksekusi dari program yang sedang dijalankan. Kemudian menyimpan konteksnya. Maksudnya adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data-data yang relevan dengan eksekusi yang sedang dilakukan. Kemudian mengatur penghitungan program ke alamat awal dari penanganan interupsi. Kemudian prosesor melanjutkan ke siklus pengambilan dan mengambil perintah atau instruksi pertama dalam program penanganan interupsi yang akan melayani interupsi tersebut. Dan program penanganan interupsi umumnya merupakan bagian dari sistem operasi. Sehingga program ini bisa menentukan sifat interupsi dan melakukan tindakan yang diperlukan oleh I/O. Berikut adalah gambar menggunakan diagram waktu berdasarkan aliran kontrol. Pada gambar ini, segmen kode program adalah bagian yang diarsir hijau, 1, 2, dan 3. Kemudian segmen kode yang menangani program I/O, bagian yang diarsir abu-abu, yaitu 4 dan 5. Pada bagian A, ini ditujukan kasus di mana interupsi tidak digunakan, di mana prosesor harus menunggu sementara operasi I/O sedang dilakukan. Nah, pada bagian B atau bagian kanan, ini mengasumsikan bahwa waktu yang diperlukan untuk operasi I/O itu singkat, sehingga kurang dari waktu dari menyelesaikan instruksi pada program user. Dalam hal ini, program di nomor 2 ini terputus, itu ada 2A dan 2B, di mana saat program 2 sedang dieksekusi, ini terjadi interupsi karena operasi I/O sudah selesai. Sehingga untuk melayani operasi I/O, program 2 itu dihentikan sementara hingga 2A. Kemudian setelah yang berlabel nomor 5 untuk melayani operasi interupsi selesai, program 2 dilanjutkan pada bagian 2B. Nah, pada kasus yang lebih umum, terutama untuk menangani perangkat I/O yang lambat, ya, seperti printer misalnya, yang memakan waktu lama daripada urutan instruksi dari program user, pada gambar C ini menunjukkan keadaan di mana I/O yang digunakan itu relatif lambat. Pada kasus ini berbeda pada yang kasus A dan B, di mana saat operasi I/O sedang dikerjakan, program 2 itu kalau tanpa interupsi dia harus menunggu dengan waktu yang relatif lama, ya, karena operasi I/O-nya juga lambat, misalnya tadi printer. Nah, dengan adanya interupsi, program 2 itu bisa dieksekusi saat operasi printer sedang dikerjakan. Nah, pada kasus ini, program 2 sudah selesai sebelum printer menginterupsi prosesor, sehingga interupsi dari prosesor tidak memotong eksekusi dari program 2. Begitu juga di program 3, ya, karena program 3 dan program 2 itu relatif lebih cepat eksekusinya dibanding dengan eksekusi dari modul printer.
Ini adalah diagram siklus instruksi yang melibatkan interupsi, di mana di setiap akhir siklus, prosesor akan mengecek interupsi. Nah, jika ada interupsi, maka interupsi akan dilayani. Jika tidak ada, maka siklus akan diulang kembali. Jika terjadi beberapa interupsi ya, pada sebuah komputer, maka ada dua pendekatan yang dapat diambil untuk menangani beberapa interupsi yang terjadi ini. Yang pertama adalah menonaktifkan interupsi saat interupsi sedang diproses. Interupsi yang dinonaktifkan ini menandakan bahwa prosesor dapat dan mengabaikan sinyal permintaan request interupsi tersebut. Jika interupsi terjadi selama waktu ini, biasanya interupsi akan tetap tertunda atau menunggu dan akan diperiksa oleh prosesor setelah prosesor mengaktifkan kembali interupsi yang ada. Jadi ketika program user sedang dijalankan dan terjadi interupsi akan segera dinonaktifkan. Setelah interupsi selesai, interupsi diaktifkan kembali sebelum melanjutkan program user. Dan prosesor akan memeriksa apakah ada interupsi tambahan yang telah terjadi. Nah, ini relatif sederhana ya, karena interupsi ditangani pada urutan-urutan yang jelas. Hanya saja kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak adanya menghitung prioritas relatif atau kebutuhan yang kritis ya, pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, saat ada operasi ya, dari jalur komunikasi yang biasanya informasinya harus segera ditangkap atau segera dibaca. Kalau operasi ini harus menunggu interupsi berikutnya, ada kemungkinan saat operasi ini dijalankan, itu datanya sudah hilang dari jaringan, dari jalur komunikasi. Kemudian pendekatan kedua adalah menentukan prioritas untuk interupsi dan untuk memungkinkan interupsi dengan prioritas yang lebih tinggi bisa menyebabkan interupsi dari interupsi yang prioritasnya lebih rendah. Sehingga operasi I/O dengan prioritas yang rendah ini bisa diinterupsi oleh I/O lain yang prioritasnya lebih tinggi atau lebih cepat biasanya. Nah, ini adalah contoh dari pendekatan yang kedua. Di sini misalnya ada 3 buah perangkat I/O. Misalnya yang pertama printer, yang kedua hard disk, dan yang ketiga adalah jalur komunikasi dengan prioritas yang berbeda-beda, masing-masing 2, 4, dan 5 misalnya ya. 2 itu printer, 4 itu hard disk, dan 5 itu jalur komunikasi. Program user atau program aplikasi ini misalnya dimulai pada T0. Kemudian pada T10 itu terjadi interupsi oleh printer. Nah, di sini informasi dari user ditempatkan pada tumpukan sistem dan eksekusi ini dilanjutkan dengan melayani interupsi dari printer atau interrupt service routine printer. Nah, saat rutinitas printer ini sedang berjalan, ya, pada waktu atau T15, ini terjadi interupsi oleh jalur komunikasi. Nah, karena jalur komunikasi ini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada printer, maka jalur komunikasi ini bisa menginterupsi ISR dari printer, sehingga ISR printer terputus ya, atau berhenti sementara. Kemudian eksekusi berlanjut ke ISR dari jalur komunikasi. Nah, saat jalur komunikasi ini sedang dijalankan, ini terjadi interupsi pada hard disk di T20. Karena interupsi ini datang dari hard disk yang memiliki prioritas lebih rendah dari jalur komunikasi, maka interupsi ini ditahan. Nah, dan ISR dari komunikasi atau jalur komunikasi ini tetap berjalan hingga selesai. Nah, ketika ISR dari komunikasi ini selesai, status prosesor sebelumnya ini dibolehkan yang merupakan eksekusi dari layanan printer atau ISR printer. Namun sebelum ISR printer ini dijalankan, prosesor akan memeriksa interupsi. Nah, ternyata ada interupsi dari hard disk yang menunggu. Karena hard disk ini prioritasnya lebih tinggi dari printer, maka prosesor akan lebih menghormati interupsi dari hard disk. Dan ISR dari hard disk ini akan dieksekusi pada T25 hingga eksekusi hard disk ini selesai di T35. Berikutnya, ISR printer atau layanan dari printer ini dilanjutkan hingga T40 dan operasi dikembalikan ke program user. Nah, ini adalah contoh ketika terjadi beberapa interupsi pada sebuah program, di mana interupsinya ini memiliki prioritas yang berbeda-beda. Berikutnya, kita masuk ke fungsi input-output. Nah, pembahasan ini mungkin tidak terlalu detail,
Nah, modul I/O misalnya pada disk controller atau pengontrol hard disk ini bisa bertukar data secara langsung dengan prosesor, sama seperti prosesor dapat membaca atau menulis dengan memori. Kemudian menentukan alamat lokasi tertentu, prosesor juga bisa membaca data dan atau menulis data ke modul I/O. Dalam kasus ini, prosesor ini bisa mengidentifikasi perangkat tertentu yang dikontrol oleh modul I/O tertentu. Dengan demikian, urutan instruksinya ini mirip dalam bentuk urutan instruksi yang ada pada gambar awal ya. Dalam beberapa kasus, ini diinginkan untuk adanya pertukaran data antara I/O langsung dengan memori. Dalam kasus seperti ini, prosesor ini bisa memberikan wewenang langsung kepada modul I/O untuk bisa membaca dari atau menulis ke memori. Sehingga transfer memori ke I/O itu dapat terjadi tanpa mengganggu atau mengikat prosesor. Selama transfer tersebut, modul I/O ini bisa mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori secara langsung, sehingga prosesor terbebas dari tanggung jawab dalam hal pertukaran data dari memori ke I/O, yang mungkin butuh waktu yang lama. Nah, operasi ini dikenal dengan istilah Direct Memory Access atau DMA. Hal-hal lebih detail tentang pertukaran data pada fungsi I/O dan pada koneksi internal komputer ini akan dijelaskan pada minggu-minggu berikutnya. Sekian materi dari minggu keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.